Saya akan lanjutkan step kedua ini. Akhirnya kamu di sana, di saat dimarahi kamu berusaha menahan. Aku tahan banget. Malam pun aku nggak nangis, cuma setengah malam gitu mesti kebangun gitu karena takut. Dadanya tuh ya ngamuk takut. Wah. Banyak banget pas berhadapan majikan ketemu aku langsung nih, marahnya ketemu aku sama marahnya sendiri itu beda banget. Jadi kalau ketemu kamu itu udah kayak ketemu harimau mau nerkam kamu. Jadi kamu ketakutan adanya. Sebenarnya takut mau nangis tapi nggak bisa. Ya harus nangis. Kalau nggak gitu mah capek di hati. Katanya kalau nangis di depan orang Hongkong katanya bikin kata musibah. Siapa nangis aja, nggak peduli. Nah, gimana daripada ditahan? Nangisnya di sini akhirnya. Setelah 3 bulan baru nangis hari ini. Jujur. Oh iya udah nangis lah sayang. Capeknya. Nggak mudah kerja di sini memang. Sabar. Yang jelas potonganmu udah lunas kan? Udah lunas kan potongan kamu? Udah. Karena kamu juru kos ya? Iya Kak. Intinya kalau masuk rumah majikan kita tuh harus tahu kebiasaan rumah majikan, karena belajar di PT sama kebiasaan misalnya kita basicnya kerja di Jakarta gitu misalnya pasti beda gitu sih. Jadi di PT itu cuma hanya dipotong 3 bulan saja? Iya Kak. Berarti udah gak punya utang? Udah gak punya utang, udah free. Ya udah. Jadi nangisnya baru 3 bulan kemudian? Ngamuk ya? Di pikiran sebenarnya tuh berisik, tapi gak apa-apa. Ya lebih baik itu, kamu nangis saja. Takut ya? Takut banget Kak, diancam-ancam gitu. Padahal sebenarnya aku di sini nggak tahu gitu mau kerja, bukan masuk sel. Ya, akhir kata ini ya, majikan teman-temannya, majikan nggak terima karena di background dia di biodata itu Singapura 2 tahun. 2 tahun apa 4 tahun ya? 4 tahun ya? 4 tahun. Dibikin 4 tahun. Oke. Dibikin biodata 4 tahun. Jadi di saat dia mulai start kerja di majikan, dia tidak bisa apa-apa karena dia bingung. Mungkin dulu di PT diajarin ke kanan, tapi dia ke kiri. Dulu mungkin diajari warnanya merah di PT-nya, padahal ternyata kenyataan itu yang di Singapura minimal warnanya biru lah, minimal bisa basicnya dulu lah kerja ini itu dan ini. Dia belum pernah menemukan sup itu, jadi bingung kan. Karena walaupun di Singapura pasti ada menemukan kayak steam ikan, itu ada dari PT itu semuanya pasti diajarin. Tetapi mungkin otomatis nggak sama. Antara yang dipraktekkan sama yang dikerjakan tuh nggak sama. Jadi buat dia bingung tuh. Mana tumis sayur lah, mana ngesup. Karena kan kebanyakan kita kalau di PT paling diajarin sup, bukan potong ya. Karena potong itu, karena di Hongkong tuh ada 2. Ada kuantong yang kuantong itu kita supnya hanya 1 jaman lah, ada berapa 1 jaman lah. Kalau potong itu 3 jaman, 2 jam lebih, itu tergantung ya. Jadi ada 2 sup yang kadang itu minta tolong itu ke PT itu untuk diajarin anak-anak itu mana yang sup kuantong, mana yang potong. Jadi mana sup yang lama jam-jaman, mana yang hanya 1 jaman itu kayak tahu itu kan nggak mungkin di sup sampai jam-jamannya bisa hancur. Jadi majikan ngamuk nih. Ngamuk ya, iya kan? Akhirnya majikan marah-marah nih, mulangin kamu. Akhirnya kamu mau dituntut majikan. Dicek di imigrasi Singapura, ternyata dataku nggak ada di Singapura. Terus akhirnya
majikan menuntut. Iya. Jadi majikan itu setelah mulangin dia karena dirasa ini kayaknya entah ya, mungkin kayaknya nggak wajar ini, jadi otomatis akhirnya dia mulangin anak ini karena dia punya saudara yang ada di imigrasi di Singapura. Dia cek ini anak, ternyata dia belum pernah datang ke sana. Jadi biodata itu palsu ya teman-teman ya. Jadi saya memohon ke teman-teman yang dari Indonesia yang mau berangkat ke Hong Kong, pastikan data kalian itu benar. Kalau memang bukan udah non aja deh daripada bermasalah. Karena lebih baik kalau memang kalian tuh ada plusnya bisa bahasa Inggris, itu lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi bikin aja non, karena majikan tahu kalau ini non, jadi masih mau ngajarin ini dan itu. Kalau kayak gini nih, setelah majikan tahu, majikan akan menuntut balik dia dan dia ketakutan, makanya dia datang ke sini. Jadi gini deh, nggak usah nggak usah dikhawatirkan. Yang jelas itu nanti itu endingnya ya, kalau majikan itu masih bisa diajak berdamai untuk dia tidak melakukan hal apapun, kita ikutin aja. Nanti kamu tinggal ke agenmu, kamu ikutin agenmu, arahnya bagaimana sudah. Yang penting kamu nggak di penjara gara-gara kan ini memang barang palsu, maksudnya barang yang nggak semestinya, ngerti nggak sih? Berarti kan kayak seandainya kamu nih majikan, terus Kak Boni pembantumu nih, aku bilangnya aku pernah ke Singapura 4 tahun, ternyata aku belum pernah. Kamu sebagai majikan kecewa nggak? Kecewa banget sih. Jangan gajinya sama. Karena nggak sesuai ekspektasi gitu, nggak sesuai ekspektasi saya. Saya maunya experience Singapura yang bisa kerja yang basicnya itu luar biasa gitu. Kenapa yang datang seperti ini gitu? Ya begitu. Gak sesuai ekspektasi saya. Pasti saya juga sebagai majikan juga kecewa banget sih. Iya ya kan. Jadi kita akan posisikan kalau kamu ada di sana, ada di majikan itu pasti akan melakukan hal yang sama mungkin. Tapi kan makanya nanti itu kita lihat dulu bagaimana itunya. Kalau memang diharuskan pulang, cabut pulang Indonesia, hindari hukum yang ada di sini. Paham nggak? Paham. Kamu bisa ke negara lain, setelah pulang ke Indonesia kamu bisa ke Makkah. Makasih. Jadi tidak seperti itu ya. Makanya kamu bisa pulang ke Indonesia, nanti kamu bisa putar ke negara lain. Jangan di sini dulu untuk sementara waktu. Baik. Oke. Kayaknya kamu baru keluar hari ini ya? Iya. Oh, baru keluar hari ini. Kamu ketakutan makanya nyari saya. Iya, bener banget. Takut ya? Oke. Banget. Ya teman-teman ya, ini untuk yang lainnya yang sekarang posisi masih ada di Indonesia, kita ambil pelajaran dari dia bahwasanya aslinya dia itu non, cuma nama PT dibikin ex Singapura. Itu teman-teman ya, itu di hukum sini itu ada hukum customer itu yang nggak bagus. Jadi ada undang-undang di balik semua itu. Jadi jangan bermain-main dengan hukum yang ada di Hong Kong karena benar-benar sangat ketat sekali. Kalau sudah pas majikan gendeng itu ya dan kayak gitu tuh ngecek sampai ke sana, mampus kita. Oke. Jadi kadang itu nggak semua majikan segila majikan dia, tapi mungkin ini benar-benar di luar kewajaran mungkin bagi dia karena Singapura 4 tahun kok ternyata di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi waktu ngesup pun semestinya supnya itu dibuang airnya masih mengambang-ambang kayak ikan mau berenang karena yang dia pelajari GPT seperti itu ya sayangnya. Ya nggak sama, bener-bener nggak sama. Dunia kerja di Hong Kong sama Singapura itu hampir sama, tetapi kalau dia sama sekali tidak ngerti berarti dia tidak pernah kerja. Jadi majikan sini itu pintar. Oke teman-teman ya, sehat selalu semuanya yang lagi di Indonesia. Jangan memasukkan datamu ataupun yang sudah dipalsukan, kenceng aja. Kalian harus belajar kerja. Kalau majikan masih mau nerima, oke. Kalau tidak mau nerima, jangan memberikan keterangan apapun. Karena di sini kalian akan dilindungi oleh undang-undang. Jika kalian tidak memberikan keterangan apapun, tidak akan mempersempit kesalahan. Maksudnya gitu, kalau kamu banyak ngomong ini dan itu nanti memperlebar semua masalah. Mending mempersempit, tidak berikan keterangan apapun itu lebih baik. Yang sekarang lagi berkasus. Thank you teman-teman ya, sehat selalu. Jadi habis ini nanti tak bantu komunikasi. Makasih banyak. Jangan nangis. 3 bulan baru nangis sekarang. Biarkan dia masih menangis. Thank you teman-teman ya. Selamat pagi ya. Matahari Sabtu. Besok bisa ketemu di kantor saya. Terima kasih.